Coba kata-kata ini kita jadikan alat penimbang kehidupan kita pada hari ini. Hari ini tidur kita, bangun kita, tenaga kita, waktu kita, semuanya kita habiskan untuk mikir dunia. Kalaulah kita mengamalkan agama, kalaulah kita hadir di majelis-majelis agama, tentu itu semua akan kita amalkan, itu semua akan kita hadiri setelah selesai urusan dunia. Hadirin yang mulia, maka Nabi menyadarkan kita, wahai manusia, untuk apa kamu mikir dunia? Untuk apa kamu mengejar dunia? Ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah aku di dunia ini melainkan hanyalah seperti seorang penunggang kuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Kepada para alim, para ulama, para habaib, wabil khusus Ketum Maktab Kiai Haji Tubagus Ahmad Sya'rani dan Tubagus Imam Ibrahim, dan kepada seluruh dzurriyyah Kesultanan Banten, hadirin hadirat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari yang berbahagia ini, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah. Marilah kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita satu kesempatan yang sangat luar biasa, satu kesempatan bisa berkumpul bersama untuk memperingati wafatnya Sultan kedua Maulana Yusuf rahimahullahu ta'ala. Semoga perkumpulan kita ini menjadi perkumpulan yang barokah,
perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang menjadikan kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin mengikuti jejak-jejaknya orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara maksud tujuan diadakan haul peringatan sebagaimana yang disampaikan oleh Profesor Dr. Ma'ruf Amin. Beliau mengatakan di antara tujuan dari haul adalah mengingat kematian. Hadirin yang mulia, saya teringat salah satu kejadian yang terjadi pada zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejadian yang mengingatkan kita akan sebentarnya kehidupan di dunia ini. Suatu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nama ala hasirin. Beliau tidur di atas tikar yang kasar. Bukan tidur di atas kasur seperti kita pada hari ini. Di atas tikar yang kasar sampai tikar itu membekas di punggungnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, melihat baginda Nabi begitu sederhana, baginda Nabi begitu bersahaja, para sahabat radhiyallahu anhum mereka meneteskan air mata, terharu pilu melihat kesederhanaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat radhiyallahu anhum mereka mengatakan, ya Rasulullah, law ittakhadna laka wita'a. Wahai Nabi, kalau engkau mau, kami akan ambilkan kasur yang empuk untuk engkau, sehingga engkau bisa tidur lebih nyaman, sehingga engkau bisa istirahat lebih selesa. Hadirin yang mulia, kira-kira kalau yang ditawari kita bagaimana? Wah, bagus itu, bagus. Nah, hadirin yang mulia, tapi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu jawabannya. Beliau memberikan jawaban yang menyadarkan, bukan sekedar menyadarkan para sahabat, tapi menyadarkan kebanyakan manusia-manusia yang sedang asik memburu dunia. Hadirin yang mulia, Nabi bersabda, mali walid dunya. Wahai sahabatku, apa urusanku dengan dunia? Coba ini kata-kata ini diperhatikan. Apa urusanku dengan dunia? Coba kata-kata ini kita jadikan alat penimbang kehidupan kita pada hari ini. Hari ini tidur kita, bangun kita, tenaga kita, waktu kita, semuanya kita habiskan untuk mikir dunia. Kalaulah kita mengamalkan agama, kalaulah kita hadir di majelis-majelis agama, tentu itu semua akan kita amalkan, itu semua akan kita hadiri,
setelah selesai urusan dunia. Hadirin yang mulia, maka Nabi menyadarkan kita, wahai manusia, untuk apa kamu mikir dunia? Untuk apa kamu mengejar dunia? Ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah aku di dunia ini melainkan hanyalah seperti seorang penunggang kuda. Istadhalla tahta syajaratin, yang penunggang itu cuman rehat di bawah pohon. Thumma raha wa tarakaha. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menggambarkan kehidupan yang kita nikmati pada hari ini, kehidupan yang kita pentingkan pada hari ini, kehidupan yang menguras pikiran kita, menghabiskan tenaga kita. Kata Nabi, istadhalla tahta syajarah. Kehidupan yang perasaan kita lama, kehidupan yang perasaan kita panjang, kata Nabi, cuman seperti orang yang berteduh, panasnya hilang, melanjutkan perjalanan. Hadirin yang mulia, 70 tahun, 80 tahun kehidupan di dunia ini sekedar angka. Angkanya banyak, tapi bukan tentang rasa. Urusan rasa, bapak-bapak, ibu-ibu semua masih ingat atau tidak masa kecilnya? Masih nomboten, Bu? Masih ingat masa kecil kita sekolah, masa kecil kita jalan-jalan? Masih ingat? Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan masa kecil itu baru kemarin. Kita pergi ke sekolah, lama-lama tanpa terasa ngantarkan anak sekolah. Lama-lama tanpa rasa kita nanti akan mengantarkan cucu ke sekolah. Lama-lama bapak dan ibu diantarkan ke kubur masing-masing. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan seorang manusia adalah kehidupan yang begitu singkat, kehidupan yang akan dilanjutkan dengan kehidupan yang lebih lama, akan dilanjutkan dengan kehidupan yang tidak akan berakhir cerita seorang manusia sebelum fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Sebagian berada di surga, semoga termasuk kita, dan sebagian berada di neraka, na'udzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di malam hari ini kita tidak cukup sekedar mengingat kalau kita akan mati. Kalau sekedar mati, makhluk-makhluk yang lain juga mati. Kucing mati, kerbau mati, sapi mati. Tapi matinya manusia ini berbeda. Mati seorang manusia adalah melanjutkan perjalanan yang begitu panjang, melanjutkan perjalanan yang membutuhkan bekal yang begitu banyak. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, suatu hari beliau termenung di mihrabnya. Beliau membolak-balikkan tangannya sambil mengatakan, min qillatiz zad wa bu'dis safar. Alangkah sedikitnya bekalku,
alangkah jauhnya perjalananku. Wa wahsyatit tariq, alangkah mengerikannya jalan-jalan yang akan kulalui. Hadirin yang mulia, setiap manusia pasti akan mati. Setiap manusia pasti akan melewati jalan yang begitu panjang. Setiap manusia pasti akan melewati lika-liku dan kengerian perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak, baru di dunia saja Allah sudah menyiapkan dua musuh untuk kita. Yang pertama, innan nafsa la ammaratun bisu. Sudah ada musuh yang selalu bersama kita, yang selalu kita ikuti dalam kehidupan kita. Apa itu? Itulah nafsu kita. Yang kedua kali, ada musuh yang selalu mendatangi kita. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Musuh kita yang kedua adalah syaitan laknatullah alaih. Seorang makhluk yang sudah bersumpah di hadapan Allah. Seorang makhluk yang sudah berjanji di hadapan Allah. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, demi kemuliaanmu, asalkan makhluk itu bernama manusia, asalkan makhluk itu bernama manusia, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan selewengkan mereka, aku akan tarik mereka ke neraka. Semoga Allah jaga kita semuanya. Hadirin yang mulia, syaitan laknatullah alaih siang malam tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal capek, tanpa mencari pujian dan tidak takut pada cacian, dia bekerja 24 jam. Demi apa? Supaya jenengan-jenengan semua masuk menyertai dia di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak akan berakhir, tidak akan selesai, tidak akan berhenti dia menggoda kita sampai kematian menjemput kita. Diceritakan suatu ketika ada seorang ulama, dia sudah sakit-sakitan hampir meninggal dunia. Maka santri-santrinya datang mentalkin dia, qulu la ilaha illallah ya syaihi, wahai guruku, ucapkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Hadirin yang mulia, tiba-tiba gurunya mengatakan, tidak, tidak, tidak. Santri-santrinya terkejut. Masya Allah, kiai saya mau mati kok malah mengatakan tidak, tidak. Jangankan mau su'ul khotimah kiai saya ini. Hadirin yang mulia, tiba-tiba kiainya mengatakan, hei santriku, jangan suudzon sama saya. Saya mengatakan tidak bukan kepada ucapanmu, tapi tadi syaitan datang kepadaku memberikan selamat. Selamat Pak Kiai, Anda sukses membimbing umat, Anda sukses menjalankan amal agama, Anda sukses menghidupkan agama, memperjuangkan agama bersama umat. Maka Kiai mengatakan, tidak, tidak, tidak. Sebelum nyawaku keluar, belum selesai pertengkaranku denganmu. Hadirin yang mulia, setelah kematian, seorang manusia masih akan dihadapkan dengan pertanyaan kubur. Setelah dari kubur, manusia akan dibangkitkan, digiring ke padang mahsyar, di mana pada hari itu bumi yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati matwiyatun biyaminih. Bumi Allah jadikan rata seperti lapangan.
Matahari Allah dekatkan di atas kepala manusia. Hadirin yang mulia, sudah siap apa belum bapak-bapak menghadapi ini semua? Siap atau belum, Pak? Siap mati atau belum? Siap mati atau belum, Bu? Hadirin yang mulia, untuk menghadapi perjalanan yang begitu panjang diperlukan satu bekal yang sangat penting. Satu bekal yang dulu pernah ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Hadirin yang mulia, suatu ketika seorang sahabat tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Nabi, kiamat itu kapan akan terjadi? Maka Nabi mengatakan, "Wailak wa ma a'datta laha." Hai sahabatku, ente berani tanya-tanya kiamat datang itu kapan? Modalmu apa? Bekalmu apa? Apa yang kau siapkan untuk menghadapi kiamat? Bapak-bapak, ibu-ibu semua, kalau bapak yang ditanya Nabi, persiapanmu untuk akhirat apa? Mau jawab apa, Pak? Sholat? Zakat? Haji? Atau bekal dosa merumpi tiap hari nggak selesai-selesai? Hadirin yang mulia, sahabat tadi beliau memberikan jawaban yang luar biasa. Ya Rasulullah, aku tidak menyiapkan bekal apapun illa anni uhibbuk. Modalku cuman satu ya Rasulullah, modalku adalah mencintaimu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah bekal untuk ke akhirat yang paling penting. Salat penting, zakat penting, dakwah penting, zikir penting, tapi semua itu tanpa cinta semua akan menghilang, semua akan berhenti, semua akan selesai sebelum seorang manusia sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendidikan pertama sebelum sholat, pendidikan pertama sebelum baca Quran, pendidikan pertama sebelum ngaji, Nabi bersabda, "Addibu auladakum ala thalathi khisalin, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitih wa qiraatil Quran." Nabi bersabda, didiklah anak-anak kalian, anak-anak, bukan orang dewasa, bukan, sejak dini. Nabi mengatakan, didiklah anak-anak kalian atas 3 perkara. Yang pertama apa? Hubbi nabiyikum. Cintailah, ajarkan kepada mereka cinta sama nabinya, bukan cinta sama selebgram, bukan cinta sama youtuber. Hubbi nabiyikum, cinta pada nabinya. Wa hubbi ahli baitih, cinta ahli baitnya, cinta habaib, cinta dzurriyyah. Ini merupakan modal dasar pertama seorang manusia sebelum menjalankan amal-amal agama yang lain. Wa qiraatil Quran, setelah cinta masuk baru belajar Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari ini kalau kita melihat umat Islam bukan sedang krisis orang sholat, tidak. Masih banyak umat Islam yang sholat di mana-mana. Umat Islam bukan sedang krisis orang puasa, masih banyak orang puasa di mana-mana. Tapi umat Islam pada hari ini krisis cinta kepada nabinya, krisis cinta kepada para sahabatnya,
krisis cinta kepada para ulama-ulama yang menjadi pewaris nabinya. Sehingga akhirnya apa hadirin yang mulia? Sehingga akhirnya salat menjadi hampa, sehingga akhirnya puasa menjadi hampa, sehingga akhirnya zakat menjadi hampa. Semua gara-gara kehilangan rasa cinta. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita mengadakan haul Maulana Yusuf, bukan sekedar memperingati kematiannya, tapi kita baca sejarahnya, kita baca sejarah orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah, sehingga timbul di dalam hati kita rasa cinta kepada mereka. Karena ada pepatah Indonesia, tidak kenal maka tidak sayang. Hari ini anak-anak kita pemain film apal, bintang film apal, pemain bola hafal, golnya berapa kali hafal, ditanya nama sultannya lupa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk membangun kembali umat menjadi umat yang maju, menjadi umat yang barokah di mana-mana, menjadi umat yang menyebarkan kebaikan, modal pertama, bibitkan, tanamkan, suburkan mahabbatus sholihin, cinta kepada orang-orang soleh. Kalau anak-anak kita idolanya Maulana Yusuf, idolanya Maulana Hasanuddin, idolanya Imam Syafi'i, idolanya Imam Abu Hanifah, idolanya Imam Ghazali, idolanya Sayyidina Khalid bin Walid, idolanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, maka anak-anak kita nggak akan ada yang kecanduan main game online. Hadirin yang mulia, kenapa anak-anak kita hobi main HP? Karena idolanya bukan orang-orang soleh lagi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita bangkitkan lagi rasa cinta kita kepada orang-orang soleh, kepada para ulama, kepada para habaib, kepada orang-orang ahli di dalam mengamalkan agama. Siap? Jangan kita terkesan dengan orang-orang yang berusaha mengframing, berusaha membikin satu kesan orang-orang amal agama adalah ahli-ahli maksiat. Sebenarnya semua itu mereka bikin sengaja biar umat Islam semakin jauh dari agama. Contohnya viral kemarin film Walid. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu bikinan orang kafir. Biar apa? Biar masyarakat jauh dari ulama. Ketika masyarakat jauh dari ulama, al-awam kal an'am, maka berubahlah perilaku mereka, akhirnya mereka semakin jauh dari agama. Na'udzubillah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam malam hari ini marilah kita mulai lagi melangkah, meningkat. Yang ditingkatkan adalah rasa cinta. Yang ditingkatkan adalah rasa cinta kepada Nabi, rasa cinta kepada keluarganya, rasa cinta kepada sahabatnya, rasa cinta kepada para ulama. Dengan seperti itu, insya Allah kita semua, keluarga kita, masyarakat kita, khususnya orang-orang Banten ini, kembali menjadi Banten yang berjaya seperti dulu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Banten menjadi Banten yang berjaya? Orang-orang berpikir karena kecerdasannya. Tidak itu saja, karena takwanya sama Allah, karena tidak cinta dunia. Akhirnya Maulana Hasanuddin bisa membangkitkan kesultanan di sini.
Kemudian dilanjutkan oleh putranya Maulana Yusuf yang masih memegang prinsip-prinsip ayahnya. Akhirnya berjayalah kerajaan Banten. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan, la tasluhu hadhil ummah illa bima saluhat bihi awwaluha. Kita tidak akan bisa mengembalikan umat sekarang menjadi berjaya kembali, menjadi barokah kembali, menjadi kaya kembali seperti dulu, kalau kita tidak mengikuti jalan-jalan orang terdahulu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu semua, dulu orang-orang hebat lahir dari pesantren, pondokkan anaknya semua. Orang-orang hebat dari masjid-masjid lahirnya, berangkatkan anaknya ke masjid-masjid. Dengan seperti itu insya Allah Al-Madinah Al-Munawwarah fi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Madinah Al-Munawwarah di zaman Nabi, insya Allah akan lahir di kota Banten ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga pertemuan kita mendatangkan barokah, pertemuan kita menambah cinta, pertemuan kita menambah kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup acara ini, marilah kita doa bersama. Biar Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma anta 'alam bihi minna. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم أفد علينا يا رب من بركات مشايخنا الكرام، خاصة من بركات سلطان مولانا يوسف رحمه الله تعالى، من بركات أبنائهم، من بركات أبنائه وذرياتهم يا رب. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa-dosa anak istri kami ya Allah, dosa-dosa yang hadir di sini ya Allah, ampunilah dosanya semua ya Allah. Selesaikan masalah-masalahnya ya Allah, selesaikan masalah-masalahnya ya Allah, lunasilah utangnya ya Allah, tentramkan keluarganya ya Allah, jadikan anak-anaknya anak-anak yang saleh, anak-anak yang salihah, anak-anak yang menjadi penyejuk mata kedua orang tuanya ya Allah, di dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, barokah-barokahnya para sultan, para aulia, khasatan fi Banten ini ya Allah, berikanlah, cipratkanlah kepada kami ya Allah, cipratkanlah barokah-barokah mereka kepada kami ya Allah, sehingga kami semakin dekat kepada Engkau, semakin takwa kepada Engkau, semakin jauh dari segala kemaksiatan kepada Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.